Halo semuanya, kita akan membahas soal ujian Kalkulus 2 atau Matematika 2A ITB tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 14 Mei. Baik, kita langsung mulai saja. Soal 1 ini tentang turunan fungsi n variabel ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan atau mensketsakan daerah mana saja dan melalui titik apa. Oke. Nah, supaya F terdefinisi, maka haruslah lihat. Supaya F-nya terdefinisi, maka yang di dalam akar ini haruslah lebih besar sama dengan 0, ya. Tulisnya seperti ini. Nah, kemudian akhirnya kita dapat seperti ini. Ini adalah suatu pertidaksamaan elips, ya. Nah, pertidaksamaan elips dengan memiliki jari-jari minornya 2 dan jari-jari mayornya 5, ya. Sehingga kita dapat seperti ini, elips tegak ya, 2 dan 5. Nah, dia ini lebih kecil sama dengan, artinya daerahnya itu ada di dalam atau pada elips, yaitu di sini ya, sehingga opsi yang betul bisa C atau D. Nah, lihat, dan melalui titik apa? Melalui titik ini jelas ya, yaitu 2,0 dan satu lagi melalui 0,5, sehingga jawabannya yang C ya, paham ya? Oke. Nah, untuk lanjut soal 2, persamaan bidang singgung terhadap permukaan Z di titik 1, 3, 12. Oke. Nah, ini masih materi tentang fungsi n variabel turunannya. Nah, opsi yang disajikan itu dalam bentuk AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, diketahui ini X0, Y0, Z0 ini dan Z diketahui. Maka diperoleh pertama, kita turunkan parsial terhadap X, hasilnya seperti ini. Kemudian kita turunkan parsial terhadap Y, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian hasilnya kita substitusikan titik X0, Y0 ini ke dalam turunan parsial X dan Y. Oke, hasilnya dapat 6 dan 5. Nah, setelah dapat hasil, masukkan ke persamaan bidang singgung. Ya, X0, Z0, Y0 yang sudah kita tahu, kemudian turunan parsialnya X terhadap Y, terhadap X dan terhadap Y pun sudah diketahui, lalu kemudian masukkan ke persamaan bidang singgung, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Jawabannya 6X plus 5Y min Z sama dengan 9 yang A. Oke. Nah, lanjut soal 3 ini tentang integral lipat. Nah, integral lipat gampang. Kita integralkan dulu yang bagian dalam terhadap Y ya. Oke, kalau integralkan terhadap Y, ingat 4X pangkat 3 adalah suatu konstanta, sehingga tinggal tambah Y saja ya. Seperti itu contohnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita masukkan batas bawah Y 0, batas atas Y-nya 2. Setelah itu, kita integralkan kembali terhadap X. Ya. Terhadap X integralkan kembali, dapat seperti ini. Kemudian masukkan X batas bawah dan X batas atas, 0 dan 1. Ya. Jawabannya 6. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini masih tentang materi turunan fungsi n variabel, lebih tepatnya tentang turunan berantai. Nah, pertama kita substitusikan S-nya 0 dan T-nya 0 ke masing-masing bersamaan ini, X dan Y. Ya, untuk X kita dapat 0, ketika X dan T-nya 0, masukkan ke Y. Nah, dapat 1. Nah, kemudian masukkan ke rumus ini untuk mencari apa? Mencari yang ditanyakan, yaitu dz dot T. Dz dot T sama dengan dz turunan Z terhadap X dikalikan turunan X terhadap T ditambah turunan Z terhadap X dikalikan turunan Y terhadap T. Dan ingat, semuanya itu kita substitusikan X0, T-nya 0. Oke. Oke, kita dapat hasilnya sama dengan 0. Nah, soal 5 itu tidak terrecord ya, teman-teman. Oke, kita langsung soal 6. Jadi ada beberapa soal yang tidak sempat saya record. Paling tidak yang akan saya bahas sekitar 80%. Baik. Nah, ini soal 6. Masih tentang turunan fungsi n variabel. Pertama, kita turunkan parsial terhadap X. Kita dapat seperti ini ya. Masukkanlah titiknya 4,3. Hasilnya 3. Kemudian turunkan parsial terhadap Y. Ini, turunkan parsial terhadap Y. Masukkan 4,3, hasilnya 12. Jumlahkan, hasilnya 5. Ya. Oke. Nah, kemudian soal 7. Nah, untuk soal 7
Nah, lihat persamaannya Y sama dengan C1 E pangkat 5X. Min 5X tambah C2 E pangkat 6X adalah solusi umum persamaan diferensial linear homogen. Baik, lihat di sini. Ini minus 5 dan 6 adalah suatu akar persamaan bantu. Ya. Sehingga persamaan bantunya kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, persamaan bantu ini identik ya dengan solusi umum persamaan diferensial linear homogen atau yang ini. Ya, artinya apa? Ya, artinya nah ini ini dan ini ya. Sehingga kita peroleh Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Sehingga tinggal diluruskan saja, A-nya dapat min 1, B-nya dapat min 30. Dijumlahkan jadi min 31. Oke, soal 8. Nah, ini tentang integral lipat. Integral lipat, kita mengubahnya, disuruh mengubah ke dalam bentuk polar. Bagaimana caranya? Nah, hati-hati cara mengubahnya. Oke, nah lihat. Kita pertama sketsakan dulu ya. Sketsakan dulu bagian dalam bagian kartesian. Kemudian batas X-nya difikskan 0 sampai 4/17 ya. Ini batas X-nya. Kiri sampai kanan. Batas Y-nya kiri adalah 4X. Misalkan 4X ya. 4X sampai dengan apa? Sampai dengan ini. Ya, ini tuh apa? Ini tuh Y sama dengan akar 4X min X kuadrat. Kita otak-atik kuadratkan kedua ruas, kemudian kita kelompokkan ke ruas kiri. Kemudian, nah kita dapat persamaan lingkaran dengan pusatnya di 2,0 dan jari-jarinya 2 ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Seret di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sini. Nah, lihat Y-nya, Y itu batas bawahnya garis 4X dan batas atasnya lingkaran ini. Berarti dia batas bawahnya ini, batas atasnya ini. Berarti kita ini. Oke, jangan X ya. X batasnya ini. Batas kanannya. Nah, setelah itu, nah tugas kita adalah nah karena ingin memudahkan ini 1 ya. Oke, fx-nya 1. Nah, seperti ini sehingga dia tulis RDR d theta ini template-nya ya. Kalau ini sama dengan 1. Nah, kemudian untuk theta-nya itu ada sudutnya, sudut yang dibentuk dari arsiran ini yaitu ya jelas sudutnya dari sini sampai dengan ke sini ya. Sini sampai sini, sini sampai sini. Sini kan tegak lurus. Berarti dia sampai pi per 2. Nah, ini masalahnya sudutnya apa nih? Nah, untuk mencari sudut ini, kita harus tahu titik potong antara garis ini dengan kurva ini atau lingkaran ini. Yaitu titik potong antara apa? Antara 4X. Oke, maaf ya. Antara 4X dengan apa? Dengan akar 4X min X kuadrat. Kuadratkan kedua ruas, 16X kuadrat sama dengan 4X min X kuadrat. Dapat 17X kuadrat sama dengan 4X. X-nya kita boleh asumsikan X 3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 17X sama dengan 4. X sama dengan 4/17. Nah, ini adalah pas di 4/17 ya, perpotongannya. Kemudian Y-nya berapa nih? Kalau X-nya 4/17, ya masukkanlah ke salah satu persamaan. Misalkan masukkan ke 4X. Berarti 4 kali 4/17. Mungkin 16/17. Nah, untuk mencari sudut ini berapa? Nah, untuk mencari sudutnya itu gampang. Itu tinggal tangan inverse Y per X. Tangan inverse 16/17 dibagi 4/17. Yaitu berapa? Tangan inverse 4 ya. Tangan inverse 4. Sehingga batas bawahnya tangan inverse 4. Nah, untuk jari-jarinya, ini dari 0. Jelas ya, kelihatan dari 0. Kemudian sampai mana? Sampai lengkungan ini. Lengkungan ini apa? Lengkungan ini itu ya lingkaran ini kan. Atau saya tuliskan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4X. Nah, perhatikan bahwa X kuadrat plus Y kuadrat adalah R kuadrat. Sedangkan X itu adalah R cos theta. R-nya kita coret, sehingga R sama dengan 4 cos theta. Lah, ini bagi lengkungan ini merepresentasikan atau bisa dinyatakan dalam bentuk 4 cos theta. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah,
Nomor 9, solusi dari persamaan diferensial. Oke. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini ditanyakan. Ini persamaan diferensial ini memiliki titik bantu. Maaf, persamaan bantu, bukan titik bantu, persamaan bantu ya. Persamaan bantu ini identik. Oke, lihat aja formasinya. Kemudian kita faktorkan dapat akarnya adalah 2 dan 3. Negatif 2 dan 3. Nah, negatif 2 dan 3, oke, sehingga kita dapat solusi umumnya persamaannya seperti ini. Ya. Oke, ini kan negatif 2, ini 3. Nah, kemudian, kita substitusikan, diketahui syaratnya awalnya itu adalah Y0 sama dengan 7. Masukkan T-nya 0. Oke, jadi 1, ini jadi 1, C1 sampai C2 sama dengan 7. Oke, nah kemudian kita turunkan lagi turunan pertama. Oke, turunan pertama dari YT adalah seperti ini. Nah, kemudian masukkan lagi T-nya 0, kita dapat persamaan kedua. Nah, lalu kita setelah itu dieliminasi kedua persamaan ini. Eliminasi, dapatlah C1 dan C2 dan 3. Maaf, C1-nya 4, C2-nya 3. Kemudian, setelah itu kita substitusikan lagi ke YT. Sehingga YT-nya kita peroleh seperti ini. Hasilnya 4E pangkat min 2T tambah 3E pangkat 3T. Hasilnya B. Lanjut, soal 10, solusi umum persamaan diferensial tak homogen. Nah, kali ini tak homogen. Oke, nah ini persamaan bantunya. Kita melihat dari sini, identik ya. Nah, sehingga kita peroleh, ya. Sehingga kita peroleh akarnya hanya 4. Ya. Kalau akarnya cuma ada 1, kita tuliskan untuk solusi homogen dari persamaan diferensialnya adalah ada yang ada X-nya dan ada yang tanpa X. Ya, seperti ini. Oke. C1X E pangkat 4X plus C2 E pangkat 4X. Nah, untuk menemukan solusi partikularnya, lihat di bagian ini. Ini adalah KX. Nah, ini kan bentuknya AX plus B ya. Kita pilih solusi partikularnya AX plus B. Kemudian, si partikular ini kita substitusikan sebagai nilai Y untuk yang ruas kiri ini. Turunan kedua dari YP, ya. Jadi, YP gabel aksen minus 8 YP aksen plus 16 YP. Oke, ke sini masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian 8X min 4. Kemudian samakan, cocokkan. Berarti kan kita dapat 16A sama dengan 8. Ya, A-nya setengah. Ya. Kemudian kita dapat B-nya juga 0. Oke, sehingga hasilnya adalah tambah yang homogen dengan yang partikular. Yang homogen hasilnya seperti ini, partikular seperti ini. Jadi hasilnya jawabannya adalah yang D. 11. Jika D adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan 9X, ya, Y sama dengan 9X, misalkan seperti ini, ya, Y sama dengan 9X, dibatasi X sama dengan 3, X sama dengan 3, dan sumbu X. Nah, seperti ini. Maka, oke, kita akan menghitung dengan menggunakan integral lipat. Nah, DA ini kita boleh menggunakan dx dy atau ddx. Tapi kali ini saya pakai ddx. Nah, untuk ddx, x-nya yang fix ya. Yang belakang yang fix. dx. Berarti batasnya adalah kiri ke kanan. X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 ya. 0 sampai 3. Nah, untuk Y-nya bawah ke atas berupa fungsi. Yaitu bawahnya itu Y sama dengan 0, atasnya itu fungsi Y sama dengan 9X. Oke. Nah, kita integralkan lipat seperti biasa. Kemudian substitusikan untuk batas-batasnya, dapatlah hasilnya 81. Ya, 12. Diberikan fungsi 2 peubah. Nah, diketahui bahwa turunan berarah fungsi f di titik P 2, min 2 pada arah vektor satuan berikut sama dengan pada arah vektor berikut adalah sama dengan 0. Nah, oke. Nah, ini turunan berarah itu bisa kita cari dengan mengalihkan, mendotkan, yaitu produk vektor U dengan ngabla ya. Oke, turunan parsial terhadap X dan Y, lalu kita masukkan nilainya. Nah, untuk ngabla F, X, Y, kita turunkan parsial terhadap X, fungsi ini, hasilnya ini. Turunan parsial terhadap X, fungsi F, X, Y adalah ini. Masukkan titik 2, min 2, hasilnya ini, vektor ya. Nah, kemudian dot produk kan dengan
arahnya. Nah, U1-nya sudah diketahui 6. Kemudian U2-nya ditanyakan. Nah, kebetulan hasilnya kita sudah diberitahu nih, tukang berarahnya sama dengan 0. Oke, sehingga kita tinggal mencari U2-nya yaitu 8. Nah, kemudian nomor 13, sebuah lamina yang terletak di kuadran 1 di luar lingkaran ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus 1, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dan di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, memiliki rapat massa berikut. Oke, kita sketsakan. Jadi seperti ini untuk laminanya. Nah, katanya di kuadran 1, oke, fokus di sebelah sini. Di luar lingkaran yang memiliki jari-jari 1, pusat 0,0. Dan di dalam lingkaran yang memiliki jari-jari 4, ya. Ini jari-jarinya 4, pusat 0,0. Berarti di sini. Nah, ini menggunakan polar, ya. Nah, ini rumusnya adalah integral lipat, kemudian ini rapat massanya, ya. Kalau polar seperti ini, oke. Kemudian dikalikan dengan si X-nya, X itu kan R cos theta, ya. Nah, kemudian maaf, R dr d theta, ya. R dr d theta. Nah, kemudian ini theta 1 sampai theta 2, ini R1 sampai R2, ya. Nah, kita masukkan sini semua. Ini rapat massa yang sudah tahu. Nah, ingat ini sama dengan 4 per R kuadrat, ya. Masukkan ke sini. Oke. Nah, untuk X-nya ini sudah dapat. Oke, ini sudah dapat. Kemudian untuk batas tetanya ini ke sini, ya, jelas 0 sampai dengan berapa? Pi per 2, ya. Kemudian jari-jarinya yaitu ini ke sini, ya, ini ke sini. Yaitu apa? Yaitu 1 ke 4. Nah, kita substitusikan, masukkan, dapatlah hasilnya momen terhadap sumbu Y. Nah, itu MY. Ini MY, ya, ini MY. Sama dengan 12. Nah, dengan mengubah urutan pengintegralan, diperoleh kesamaan berikut atau persamaan berikut. Oke, nah kita ubah urutan. Gampang kalau ubah urutan. Lihat, kita yang mau sketsakan yang bagian garis kiri, ya. Oke, nah untuk X itu fix 0 sampai 30. 0 sampai 30. Nah, kemudian untuk Y-nya itu batas bawahnya 0 berupa fungsi, ini Y, 0, yaitu sumbu X sampai dengan Y X per 5. Nah, sehingga bawah ke atas, sehingga inilah daerahnya, ya. Nah, kita akan mengubah urutannya jadi dx dy, jadi dy dx. Jadi Y dulu yang fix. Y yang fix berarti dia dari Y sama dengan 0 sampai Y berapa nih? Ya udah, cari titik potongnya. Ketika X-nya 30, berarti 30 bagi 5, oh ya 6, ya. Berarti 0 sampai 6. Kemudian untuk X-nya batas kiri kanan. Batas kiri agak berupa kurva ini, ya. Y sama dengan X per 5, maka X-nya sama dengan 5Y. Sampai dengan kanan. Ke kanan ini X-nya 30. Oke, 30. Lalu kita integralkan seperti biasa, ya. Oke, maaf, bukan integralkan, nggak usah, ya, ini nggak usah ngitung. Nah, kemudian GY ini adalah 5Y, ya, kita tahu. Sehingga G1 ya 5 kali 1, 5. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 41, ya. A plus B plus G1. Oke, nomor 15, tinjau limit fungsi dua peubah. Nah, oke, limit fungsi dua peubah. Ini masih materi turunan fungsi yang variabel. Lagi-lagi. Nah, nilai limit ketika kita dekati sepanjang garis X sama dengan 0, ya sudah, kita substitusi, ya, X sama dengan 0. Oke, dapat 0, L1-nya 0. Kemudian limit didekati dengan limit sepanjang garis Y sama dengan 4X. Oke, kita substitusi Y-nya jadi 4X, ini jadi 4X semua. Sehingga kita dapat seperti ini. Ya, hasilnya coret-coret 4 per 21 adalah nilai L2-nya. Sehingga L2 min L1 adalah 4 per 21. Nah, nomor 16, jika fungsi Y sama dengan C1 cos 3X plus C2 sin 3X plus E pangkat 4X dibagi alfa. Itu adalah solusi umum persamaan diferensial atau homogen. Oke, dari Y double aksen plus beta Y sama dengan E pangkat min 4X. Oke, pertama, berdasarkan solusi umum tersebut berbentuk ini, ya. Oke, solusi umumnya berbentuk ini, solusi umumnya. Maka persamaan bantu memiliki akar-akar ini kompleks seperti ini. Nah, oke.
Nah, lihat ini adalah YH-nya. Ini YP-nya, ya. Nah, untuk yang homogen, lihat ini tidak ada E-nya ya, tanpa E di sini, tidak ada E-nya. Artinya apa ya? Artinya ya A-nya 0. Oke, A-nya 0 ya. A-nya 0. Nah, ini untuk B-nya bagaimana ya? B-nya ini ya, 3. Sehingga kita peroleh akarnya adalah apa namanya? Ini saya tulis 0 plus minus 3i. Ya, akarnya ya 3i dan minus 3i. Nah, lihat persamaan bantunya adalah lihat dari sini. Ya, berarti R kuadrat plus beta ya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh R sama dengan plus minus akar minus beta. Nah, R-nya kan kita sudah tahu. Plus minus 3i. Berarti kan plus minus ini sama dengan plus minus 3i. Ya. Artinya apa ya? Artinya akar minus beta ya 3i. Ya betanya jelas 9 ya. Karena akar dari minus 9 itu ini 3 ya. 3i ya. Oke. Nah, sehingga betanya 9. Kemudian perhatikan bahwa Kx-nya E pangkat min 4x. Nah, ini Kx-nya. Kx-nya harus sebagai pertimbangan untuk menentukan partikularnya ya. Ini Kx. Lihat, sehingga kita dipilih YP-nya atau yang bagian partikularnya adalah C E pangkat min 4x ya. Umumnya. Kemudian kita turunkan sampai turunan kedua. Oke, setelah kita turunkan pertama, turunkan lagi kedua. Setelah itu kita substitusi ke persamaan yang bagian kiri yang ini ya. Oke. Nah, substitusi. Nah, kita substitusi ke sini. Kenapa? Karena kita sudah tahu Y double aksen plus betanya berapa tadi? 9. Y sama E pangkat min 4x. Nah, ini Y A double aksen dan Y-nya kita substitusi dari YP ini. Nah, kemudian kita dapat seperti ini. Yang ini dapat 25C E pangkat min 4x sama dengan E pangkat min 4x. Sehingga 25C sama dengan 1. C sama 1/25. Nah, sehingga kita dapat diperoleh YP-nya, solusi partikularnya adalah E pangkat min 4x per 25. Ya, sedangkan ini kita tahu YP itu ini kan. Ya sudah, ya ini sama dengan E pangkat min 4x dibagi alfa. Nah, alfanya pasti sama dengan 25 ya. Sehingga apa plus beta sama dengan 25 plus 9 sama dengan 34. Lanjut soal 17. Mohon maaf 3 tricot ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, diketahui suatu paraboloida terbalik. Oke, titik puncaknya di titik puncaknya di sini di 0025 ya. Titik puncaknya di 0025. Nah, ini Z sama dengan 25. Nah, kemudian dengan perpotongan dengan bidang XY adalah lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Berarti ini lingkaran perpotongannya ya. Artinya ini ketika apa? Ketika Y Z-nya 0. Baik, pertanyaannya adalah persamaan paraboloida tersebut adalah Z sama dengan A dikali 1 min X kuadrat plus Y kuadrat dibagi B. Ini ya. Nah, gampang untuk mencari A dan B. Lihat, ini paraboloida ini kan melalui 0,025 di puncaknya. Ya sudah, substitusi aja. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 25. Sehingga kita peroleh A-nya 25. Nah, kemudian perpotongan dengan bidang XY adalah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, yaitu ketika Z-nya 0. Ya udah, masukkan, substitusikan lagi. Z-nya 0. Nah, kali ini alfanya sudah kita ketahui 25. Kemudian ini adalah X kuadrat plus Y kuadratnya 25. Nah, akhirnya kita dapat B-nya 25. Sehingga kita dapatkan A plus B sama dengan 25 plus 25 sama dengan 50. Oke. Nah, untuk soal 19 dan 23 tricot ya, teman-teman. Baik, sekian yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat.